berdebat dengan hebat. Kita seringkali melihat perdebatan yang sangat seru, baik itu di acara televisi, di acara-acara yang sengaja digelar, maupun bahkan di TikTok Live. Tema perdebatan pun macam-macam, baik itu politik, agama, atau perdebatan-perdebatan tentang hal-hal tertentu seperti kasus-kasus hukum. Nah, bagaimana sebenarnya berdebat yang baik, yang benar, yang kondusif, yang menghasilkan sesuatu yang bermanfaat? Yang pertama, sebaiknya perdebatan itu mempersiapkan argumen, ya, pelajari topiknya dengan mendalam dan siapkan argumen yang kuat serta bukti-bukti pendukung. Kemudian yang berikutnya adalah mendengarkan secara aktif, ya, mendengarkan lawan bicara dengan seksama untuk memahami argumen mereka dan menemukan kelemahannya. Yang ketiga, mengendalikan emosi tentunya, ya. Tetap tenang, tetap terkendali, hindari menunjukkan emosi yang berlebihan yang bisa merusak kredibilitas Anda. Kemudian perlu juga menyerang argumen, namun bukan orangnya. Ingat ya, menyerang argumennya, bukan orangnya. Fokus pada argumen lawan, bukan pada karakter pribadi mereka. Berikutnya, menggunakan logika dan fakta. Ini penting ya, gunakan logika yang kuat dan fakta yang dapat diverifikasi untuk mendukung argumen Anda. Kemudian, mengajukan pertanyaan yang strategis. Ini penting juga, ajukan pertanyaan yang dapat mengungkapkan kelemahan dalam argumen lawan atau mengarahkan diskusi ke arah yang menguntungkan Anda. Berikutnya, menggunakan analogi, ya. Gunakan analogi yang mudah dipahami untuk menjelaskan konsep yang kompleks dan membuat argumen Anda lebih persuasif. Memperkuat dengan statistik, ya, gunakan data statistik yang relevan dan dapat dipercaya untuk mendukung argumen Anda. Ya, tentu nggak mesti statistik, data lah, gunakan data. Kemudian menggunakan bukti empiris, ya, gunakan contoh nyata dan studi kasus untuk memperkuat argumen Anda. Yang ke-10 nih, mengendalikan narasi. Cobalah untuk memimpin jalannya diskusi dan arahkan topik ke area di mana Anda merasa lebih kuat. Ini penting ya, untuk mengalahkan debat Anda ya. Kemudian menggunakan teknik rebutal itu siapkan jawaban untuk argumen lawan dan rebut ya, rebut balik dengan argumen yang lebih kuat. Kita kasih istilah rebutal ya. Kemudian mengidentifikasi dan menggunakan falasi, kenali kesalahan logika dalam argumen lawan ya, dan tunjukkan kesalahan tersebut. Kemudian menggunakan etos, logos, dan patos. Ini gabungkan kredibilitas ya, etos dan logikanya, logos dan emosinya, patos dalam argumen Anda untuk membujuk audiens. Kemudian menggunakan bukti tertulis, rujuk ke dokumen, jurnal, atau buku yang mendukung argumen Anda untuk menambah kredibilitas. Seringkali orang bingung tuh kalau Anda sebut misalnya judul buku tapi lawan debat Anda tidak membaca. Okay? Dan menjaga keseimbangan waktu, perlu diperhatikan, jangan sampai rebutan yang sifatnya frontal, arogan gitu ya. Jadi waktu itu perlu dijaga, pastikan Anda menggunakan waktu bicara dengan efisien dan tidak terlalu mendominasi atau terlalu sedikit bicara. Menyiapkan argumen cadangan, jadi siapkan teman-teman beberapa argumen cadangan jika argumen utama Anda ditantang atau dibantah. Apalagi kira-kira? Ya, menggunakan bahasa yang jelas dan tegas, ini juga penting. Gunakan bahasa yang jelas, ringkas, langsung agar pesan Anda mudah dipahami. Kemudian menghindari argumen ad hominem ya. Apa tuh? Hindari serangan pribadi atau merendahkan lawan debat.
karena ini dapat merusak justru kredibilitas Anda. Berikutnya, berpikir kritis, analisis argumen lawan secara kritis dan cari titik lemahnya. Anda pasti menemukan, atau inkonsistensinya Anda pasti menemukan. Dan terakhir, ini karena dari saya, Haris Subagja, wajib nih ya, gunakanlah humor teman-teman ya, gunakanlah humor walaupun dalam berdebat. Ini penting untuk meredakan ketegangan dan menarik perhatian audiens. Namun hindari humor yang bisa menyinggung ya. Tetap kita adalah seorang debater yang cerdas. Oke, selamat berdebat.